Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Prana Agustin. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Institut Yogyakarta, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan Diploma 3. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah mengelola anggaran dengan judul Identifikasi Pekerjaan, Penanaman, dan Perawatan LCC. Nah, apa itu LCC? LCC adalah singkatan dari Legume Cover Crops, yaitu tanaman yang berfungsi aman untuk menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah terhadap penyinaran langsung sinar matahari, melindungi tanah dari tetesan langsung air hujan, mengurangi aliran permukaan, dan menjaga kelembapan tanah serta menambah kesuburan tanah atau sebagai pupuk hijau. Lalu pelaksanaan penanaman LCC dengan jenis Mucuna bracteata. Yang pertama, perbanyakan LCC Mucuna bracteata. Pada umumnya, terdapat dua metode perbanyakan suatu jenis tanaman, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Begitu juga dengan kacangan Mucuna bracteata. Kedua metode itu juga dapat digunakan pada PT Sokpindo Kebun Tanah Gambus yang kemarin saya melakukan magang. Perbanyakan yang digunakan adalah dengan metode stek atau vegetatif dan dengan biji atau generatif. Akan tetapi, yang lebih sering digunakan adalah sistem perbanyakan secara generatif karena bahannya mudah didapat. Kita akan membahas tentang sistem perbanyakan dengan metode stek secara vegetatif. Nah, sistem perbanyakan menggunakan metode stek atau vegetatif adalah dengan cara pilih lokasi areal dekat dengan tanaman Mucuna bracteata yang akan diambil sebagai bibit. Lokasi terbaik adalah areal tanaman Mucuna bracteata yang masih berumur kurang lebih 1 tahun, karena pertumbuhan Mucuna masih aktif. Apabila lokasi tanaman Mucuna lebih tua dan sangat sedikit tunas baru atau muda, maka kacangan perlu dibabat ringan dan tunggu selama 1 bulan sampai tumbuh tunas-tunas baru. Adapun cara teknis pembibitan Mucuna bracteata dengan metode stek susun adalah: yang pertama, kumpulkan tanah topsoil dengan cangkul di sekitar tempat pembuatan bibit kacangan. Lalu masukkan media tanam ke dalam baby bag dan rendam ke dalam air hingga jenuh. Cari cabang dari sulur yang bukan cabang utama dan buat lingkaran pada pangkal sulur yang sudah ditentukan. Buat 2 lingkaran pada sulur dengan masing-masing lingkaran ada 4 ruas. Stek dibuat pada pangkal sulur dan pada satu sulur maksimal 3 stek dikarenakan lebih efektif. Pilih satu ruas yang di tengah. Usahakan dilakukan jangan sampai patah dan masukkan ke dalam media tanah di kantong plastik. Padatkan tanah hingga posisi ruas batang Mucuna di dalam media tanah tidak mudah tergoyang. Letakkan baby bag yang sudah ditanam di bawah naungan sulur lainnya agar tidak terkena sinar matahari langsung. Biarkan bibit selama 15-20 hari sampai terbentuk akar yang cukup untuk dapat ditanam ke lapangan. Setelah 15-20 hari dan jumlah akar yang terbentuk dianggap cukup untuk ditanam ke lapangan, potong ruas batang yang menghubungkan bibit dengan induknya dan pada tengah-tengah ruas antara 2 kantong bibit. Bibit dalam kantong plastik selanjutnya dapat langsung dibawa ke lapangan untuk ditanam. Apabila kondisi lapangan dalam kondisi basah atau lembab, tidak perlu aklimatasi ke dalam kondisi tanah kering. Perlu aklimatasi sampai dengan 1 minggu. Bila bibit Mucuna sudah cukup umur dan dianggap cukup untuk ditanam, selanjutnya dapat dibawa ke lapangan untuk ditanam. Sedangkan sistem perbanyakan menggunakan metode generatif atau biji dengan kerja yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Biji Mucuna bracteata dipotong bagian ujungnya dengan pisau. Setelah itu, direndam di dalam air selama 5-10 menit. Biji yang sudah direndam ditanam di dalam baby bag yang sudah berisi tanah dengan kedalaman 2 cm. Perawatan bibit yang dilakukan adalah penyiangan gulma
dengan rotasi 2 minggu sekali dan dilakukan dengan metode manual. Penyiraman bibit yaitu 2 kali dalam sehari. Kacangan yang telah berumur 19 hari sudah dapat pindahkan ke lapangan. Nah, kemudian penanaman bibit Mucuna bracteata dilakukan setelah umur 21-31 hari setelah tanam. Penanaman LCC ditanam dengan jarak 10 langkah pekerja atau sekitar 4-5 meter. Untuk kriteria dari penanaman bibit Mucuna bracteata adalah untuk penanaman LCC dibutuhkan air agar tanah menggumpal dan tidak pecah pada saat proses pelepasan di polybag. Cara menanam LCC yaitu ambil bibit LCC, kemudian masukkan bibit LCC beserta bibit-bibitnya ke dalam ember yang berisi air. Lalu gumpalkan atau padatkan tanah LCC di baby bag sampai benar-benar menggumpal. Kemudian lepas baby bag dengan hati-hati, lalu masukkan bibit ke dalam tanah. Upayakan tanah tidak pecah pada saat memasukkan ke dalam tanah, seperti yang ada di gambar. Kemudian tutup tanah dan padatkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas perawatan LCC. Perawatan LCC dilakukan agar tanaman LCC dapat tumbuh subur dan tidak mudah mati. Perawatan LCC di N0 dilakukan dengan cara merapikan LCC yang menjalar ke sawit dan gulma yang berada di LCC, diberantas agar tidak menghambat proses pertumbuhan LCC tersebut. Cara merapikan LCC menggunakan kayu atau bambu berukuran 1-1,5 meter, disusun sejajar di gawangan mati. Perawatan ini dilakukan agar tanaman sawit tidak dililit oleh LCC yang akan menghambat pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Nah, dalam video ini kita dapat mengambil pembahasan atau kesimpulan yang mana penanaman LCC adalah kerjaan yang sensitif, di mana penanaman LCC harus benar-benar teliti dan berhati-hati, karena salah sedikit saja akan berdampak pada pertumbuhan LCC tersebut. Karena LCC yang baru ditanam, jika terjadi kesalahan seperti tanah pecah dan melakukan penanaman, maka pertumbuhan LCC akan tidak berkualitas dan kurang dalam pertumbuhan. Maka dari itu, harus dengan baik dan benar dalam melakukan penanaman. Maka, saya memberikan solusi sebagai berikut. Kegiatan yang baik dan benar adalah kerjasama antara kepala kerja dan para pekerja, di mana kerjasama tersebut akan menciptakan pekerjaan tersebut lebih baik, lebih bagus, dan lebih berkualitas ke depannya. Mandor sebagai kepala kerja harus memberi arahan yang baik dan benar kepada pekerja sebelum melakukan pekerjaan. Dan mandor harus memeriksa kembali pekerjaan yang telah pekerja lakukan agar tidak ada lagi yang kurang atau pekerjaan yang terlewatkan. Di sini, mandor akan menilai mana pekerja yang benar-benar bagus dan mana yang tergesa-gesa dalam bekerja. Untuk pembahasan kita kali ini, saya akan memberikan sedikit saran karena LCC ini sangat sensitif. Yang pertama, setelah pekerja selesai, alangkah baiknya mandor melakukan cross-check kembali. Dan apabila ada kelapa sawit yang masih dililit dengan LCC yang tertinggal, bisa segera untuk mengulang pekerjaannya oleh pekerja. Kedua, harus dilakukan briefing sebelum bekerja dan diingatkan lagi selagi bekerja agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Baiklah, sekian dari video saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.